Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya muliakan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Riau serta staf dan karyawan dan karyawati yang menyaksikan video dan mendengarkan ceramah ini di mana saja berada. Berbicara masalah keluarga dalam Islam, sebenarnya ini adalah bab yang sangat besar. Bahkan dalam kajian fikih kita, pembahasan ini dijadikan satu bahasan yang terpisah secara khusus, yang tujuan ataupun maqasid daripada pernikahan itu sendiri dalam syariat Islam adalah bagaimana terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan yang dihiasi dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, pernikahan itu tidak sekedar melampiaskan nafsu, tetapi lebih daripada itu, pernikahan itu bagaimana mewujudkan kata sakinah, ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan hidup yang akan didapatkan dalam pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, Islam melalui Al-Quran, hadis, dan juga contoh-contoh yang telah diterapkan oleh Rasulullah semasa hidupnya telah memberikan konsep dasar yang sudah cukup bagi kita sebenarnya untuk dijadikan contoh dan pedoman, ya. Dan tentu saja pembahasannya luas. Tetapi kalau kita ingin tarik satu kesimpulan secara singkat bahwa pernikahan itu akan terwujud maqasidnya jika setiap orang berperan sesuai dengan perannya di dalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai seorang suami sebagaimana mestinya, seorang istri berperan sebagai istri sebagaimana mestinya, sebagai anak juga berperan di dalam rumah tangga sebagai seorang anak, dan sebagai mertua juga berperan sebagai mertua. Dan kekacauan yang terjadi ketika organisasi rumah tangga ini tidak berjalan dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu konsep yang sudah sangat detail sebenarnya. Bagi seorang suami, ya, dia punya tugas-tugas tersendiri dan peran-peran tersendiri dalam rumah tangga, dan istri juga demikian, ya. Atau kita sebutkanlah misalkan seorang suami punya tanggung jawab untuk menafkahi dan juga menciptakan suasana kasih sayang dan juga kenyamanan dalam rumah, ya. Bagaimana istri punya tanggung jawab untuk melayani dan berkhidmah kepada rumah tangganya. Dan ini kan sudah dikapling-kapling dalam agama kita. Yang jadi masalah besar adalah ketika seorang istri seakan-akan berperan mengambil perannya seorang suami. Katakanlah istri mengambil keputusan dalam rumah, padahal itu adalah kerjaan si suami. Atau sebaliknya, suami lebih banyak di rumah dan istri yang lebih banyak keluar untuk mencari nafkah. Nah, ketika peran-peran ini tidak dijalankan sesuai dengan porsinya, bukan orangnya yang menjalankan, atau setiap orang melompat dari tugas aslinya, di saat itu akan menjadi awal atau muasal daripada ketidakharmonisan akan terjadi dalam rumah tangga, dan organisasi ini akan sangat buruk dan tidak akan berjalan dengan baik. Ini yang kata kunci poin pertama yang paling penting dalam mempertahankan keharmonisan ataupun ingin mempertahankan rumah tangga adalah organisasi ini mesti berjalan dengan baik. Siapa yang mengambil keputusan di dalam secara umum, siapa yang mengambil keputusan untuk perabotan rumah, apa tugas anak, apa tugas mertua. Terkadang kita melihat, ya, suami dan istri sudah sangat akur, sudah sangat baik dan segala macam, tetapi ternyata mertuanya tidak tahu bagaimana berperan dengan benar. Mertuanya terlalu intervensi dalam rumah tangga anaknya. Akhirnya apa? Akhirnya mestinya mertuanya tahu dia punya batasan. Ketika batasan itu dilewatkan, maka di saat itu rumah tangga anaknya akan berantakan. Nah, di sini kita ingin menyampaikan betul kepada semua yang mendengarkan video ini, maka belajarlah peran-peran itu dengan baik.
berperanlah sebagai mertua atau orang tua, berperanlah sebagai suami, berperanlah sebagai istri, berperanlah sebagai anak dan segala macam. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah rumah tangga akan berjalan dengan benar kalau semua orang satu misi. Bagaimana rumah tangga itu orientasinya adalah keagamaan, dan semua harus punya misi yang sama. Nah, orientasi keagamaan yang dimaksud adalah bahwa rumah tangga itu diarahkan bagaimana mereka tidak cinta kepada dunia. Nanti akan terlihat bagaimana mencari kerja, nanti akan terlihat bagaimana pola menyekolah, mendidik anak, sekolah yang dipilih dan segala macam. Nah, ini semuanya juga sangat berpengaruh. Ketika orientasi isi rumah itu adalah dunia, maka tolak ukur kebahagiaannya adalah dunia, dan itu sulit untuk didapatkan. Ketika rumah tangga itu diukur kebahagiaannya dengan uang, ketika rumah tangga itu diukur kebahagiaannya dengan jabatan dan segala macam, maka kebahagiaan itu terasa semu, gampang dapatnya dan gampang juga hilangnya. Oleh karena itu kita mau kebahagiaan hakiki itu datangnya dari mana? Kebahagiaan hakiki itu datangnya dari hati, kepuasan yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati orang-orang beriman. Oleh karena itu kebahagiaan itu datang dari Allah, milik Allah. Maka raihlah dengan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankan rumah tangga itu sesuai dengan Allah kehendaki, agar Allah juga ridha dan memberikan kebahagiaan di dalamnya. Terkadang rumah yang mewah terasa sempit, karena rumah yang mewah belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Kadang rumah yang kecil, yang mungkin perabotnya tidak ada yang berharga, tapi terasa lapang, karena Allah memberikan kelapangan itu di dalam hati kita, rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan anugerah kebahagiaan kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita akan dapat hidup di dunia dengan baik dan juga hidup di akhirat dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.